puji Tuhan. Hari ini saya mau beritahukan kepada saudara bahwa pembangunan sudah mulai dijalankan, ya, dan persiapan-persiapannya. Dan ada satu hal yang saya belum pernah atau sudah pernah tapi lama memberitahukan, bahwa orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan itu, dalam panitia atau tim dan sebagainya, itu terkena percobaan satu demi satu. Ada yang satu bilang, aduh saya kena percobaan begini, ada yang kena percobaan begitu, ada yang hampir mati, ada yang macam-macam, ada yang berkelahi terus sama suami istri tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu berapa kali. Yang hal itu tidak pernah terjadi. Sejak saya masuk dalam panitia itu, itulah yang terjadi. Jangan kecil hati, itu tanda bahwa setan sedang frustrasi. Salahnya orang Kristen, mestinya setan yang stres, depresi. Tapi seringkali orang Kristen yang frustrasi. Iblisnya lebih senang, hore, ya aku akan hantam lagi. Jangan takut, sebab itu saya minta kepada para umat Tuhan di sini, umat Petra, supaya mengambil doa setiap hari. Doakan takkan 1 jam, takkan setengah jam, atau mengambil puasa, doa. Silakan di rumah atau di sini, di mana yang sudah merasa enak, ya, untuk berdoa, mendoakan pembangunan. Sebab rupanya ini pembangunan fisik, bukan sekedar sampai kepada fisiknya yang dibangun, temboknya yang dibangun, tapi sampai isinya. Iblis takut kalau ini terjadi, ya, kalau gereja selesai, ya, mereka takut kalau itu gereja diisi dengan jiwa-jiwa baru. Tapi mau atau tidak mau, tetap itu akan terjadi. Sebab Tuhan telah berkata demikian. Nah, karena itu marilah kita bersatu. Ya. Dan saya tidak merasa, wah, kenapa kok semua kena percobaan. Ya. Saya sudah tahu bahwa itu pasti akan terjadi. Karena iblis sedang frustrasi. Jadi kalau iblis frustrasi, jangan saudara ngoncoi iblis turut-turut frustrasi. Wah, kenapa kok begini? Wah, kenapa? Itu depresi sudah. Iblis lihat dari jauh, ini makanan empuk ini. Aku mau jadi temannya dia. Sebab sekalipun dia adalah orang Kristen, tapi dia juga turut frustrasi. Berarti dia tidak punya iman. Berarti dia bimbang. Berarti dia dalam ketakutan. Bisa selesai atau tidak ya? Selesai tidak. Tokek. Ya, manusia itu lebih gampang percaya tokek daripada Tuhan Yesus. Itu yang paling aneh sekali. Siapa di sini yang percaya tokek? Angkat tangan. Tidak ada, karena jadi tokeknya sendiri. Ya, tokek itu majikan ya. Tapi sekarang secara didengar. Nah, saudara melihat di sini bahwa saya sedang berbicara tentang gereja yang bermutu. Maafkan saya janji dulu, saya khotbah banyak minum. Kalau sudah mau ikut minum, ambil aja di belakang sana, ada juga. Nah, gereja yang bermutu, gereja yang berkualitas, jarang ini dikhotbahkan, apalagi pendalaman Alkitab. Ini gereja besar. Ini gereja besar tapi bermutu. Mengapa saya berbicara tentang gereja bermutu sementara Tuhan kirim banyak jiwa-jiwa baru? Jiwa-jiwa baru dikirim itu gereja besar. Tapi Tuhan pada saat kita sedang menghadapi satu hal, di mana Tuhan akan membuat jemaat ini begitu rupa menjadi saksi Kristus, gereja yang ditakuti oleh iblis. Sementara itu saya bicara tentang gereja yang berkualitas di sini, yang bermutu. Apa sebabnya? Karena banyak gereja pada waktu dia kecil sungguh-sungguh, pada waktu dia sudah besar, banyak jiwa, ratusan jiwa, ribuan jiwa, puluhan ribu, kualitasnya merosot. Gak pernah dikhotbahkan, gak pernah diajarkan lagi. Dulu waktu masih kecil, jemaat baru 100 orang, kualitas. Sekarang sudah besar, lupa. Nah, justru di tengah-tengah gereja yang diberkati oleh Tuhan dalam soal besarnya gereja Petra, ya, Tuhan suruh saya, Paulus, kamu jangan khotbah tentang gereja besar, itu urusanku. Nggak ada satu jiwa boleh datang kalau tidak aku tarik oleh kata Bapak. Ya, jadi tapi saya tanya sama Tuhan, saya mesti khotbah apa Tuhan? Mesti mengajar apa? Khotbahkan, ajarkan kepada umat gereja yang bermutu. Katakan kiri kanan, gereja yang bermutu. Ya, supaya apa? Ada balance,
ada keseimbang. Nggak domplang besar, tapi ini enteng sekali. Ya, begini juga jangan seimbang. Tuhan mau jiwa-jiwa banyak sekali Tuhan kirim, tapi juga kualitasnya harus sama, harus seimbang. Nah, barulah itu Tuhan kehendaki. Tuhan senang melihat hal seperti itu. Sebab itu saya sudah berbicara tentang gereja yang berkualitas. Yang pertama, jemaat itu lapar dan dahaga. Banyak orang Kristen pergi gereja, ya karena saya orang Kristen. Kalau tidak nanti ditelepon sama Pak Pendeta atau Ibu Pendeta. Kenapa tidak datang? Jadi sungkan kepada manusia. Pergi ke gereja, tetapi pulang tetap sama. Datang, pergi sama. Tidak ada lapar dan dahaga di dalam hatinya. Ini saya tekankan terus. Sebab Tuhan tidak mau kalau kita datang sebagai rutinitas. Ya, karena saya orang Kristen hari Minggu, ya saya mesti pergi gereja. Saya pengerja, saya pelayan Tuhan. Saya datang untuk melayani Tuhan. Masa melayani Tuhan cuma di situ saja? Hari Minggu saja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Melayani siapa? Diri sendiri. Gak ada waktu untuk Tuhan. Untuk komsel aja, aduh sibuk sekali, tidak bisa. Ya, tapi Tuhan selalu bisa. Ya. Jam 2 pagi doa, Yesus anak saya mau mati, step, minta tolong, langsung stepnya hilang. Tuhan tidak bilang, nanti dulu nak, aku masih sibuk, aku sekarang ada di Cepu atau di Surabaya. Tidak, Tuhan langsung Tuhan datang kepada orang. Tapi mengapa kita tidak bisa begitu? Kita memperlambat. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang rutinitas, tapi lapar dan dahaga. Kadang-kadang saya termenung memikirkan sendiri, dan saya bandingkan 40 tahun yang lalu ketika saya menjadi hamba Tuhan pertama kali, dan sekarang setelah 40 tahun, bagaimana Tuhan saya? Apakah masih tetap lapar dan dahaga seperti 40 tahun yang lalu? Luar biasa, dahsyat sekali pada waktu itu Tuhan panggil saya. Apakah sudah berbeda? Saya tidak tanyakan kepada Tuhan bagaimana khotbah saya. Suaranya masih besar atau kecil dan sebagainya. Tidak. Bagaimana? Apakah saya masih lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan? Oh, ini lapar dan dahaga ini untuk jemaat, bukan untuk pendeta. Sebab pendeta yang khotbah, masa dia tidak lapar dan dahaga? Banyak pendeta khotbah tetapi tidak lapar dan dahaga akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang pertama kali dengar dari khotbah dari seorang pendeta ditulis, dicatat, besok hari Minggu dikhotbahkan di gerejanya sendiri. Saudara, kurang bermutu. Ya, tidak berkuasa. Firman itu mau berkuasa harus lebih dulu dihidupi, dihayati, dijiwai, dipraktekkan sampai menyentuh gaya hidup kita. Terus itu dikhotbahkan. Dahsyat. Tapi kalau cuma ya saya tulis supaya saya punya bahan. Oke, dia punya bahan, khotbahnya bagus, tidak salah, tidak keliru. Tapi tidak ada kuasa, no power. Tidak ada kuasa. Sedangkan yang kita butuhkan adalah kuasa. Bukan satu teologi yang bagus yang kita bisa khotbahkan dengan tersusun. Oke, kalau itu bisa dilakukan, silakan. Tetapi sebaik apapun khotbah itu, kalau tidak disertai kuasa, tidak menjadi kuasa, jemaat masih tetap seperti itu saja. Bertahun-tahun. Apa sebabnya? Sebab mengutamakan besar kuantitas, tapi melupakan, mengabaikan kualitas. Mutunya mana? Mutunya nanti saya akan terangkan kepada saudara dalam Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana mutunya gereja awal? Dan kita akan harus kembali ke situ. Ya, saudara, saya tidak bisa terlalu lama. Yang kedua, cirinya gereja yang bermutu adalah kasih mula-mula, berapi-api. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu pada waktu pacaran dulu? Kalau hujan begini, datang atau tidak? Datang. Takut sama siapa? Si dia. Loh, si dia aja ditakuti kayak begitu, apalagi Tuhan. Oh, kalau Tuhan saya tidak takut. Saudara, apa sebabnya? Ya, kasih mula-mula ada di dalam. Ada orang berpikir, ya kasih mula-mula itu kalau baru menikah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lah masih bisa.
Itu pandangan orang duniawi. Jangan kita pakai pandangan orang duniawi. Kita seringkali jadi sulit karena kita pakai pandangan ini, pandangan itu, pandangan itu. Sedangkan pandangan Tuhan kita abaikan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini cukup. Esensinya daripada sebuah kehidupan itu adalah punya kasih mula-mula. Baik dalam gereja, kalau tidak mau gereja itu mati, rohani, mesti memiliki kasih mula-mula. Termasuk rumah tangga. Oh ya, saya sudah kawin 40 tahun, ada yang bilang saya sudah kawin 50 tahun. Kasih mula-mula itu tidak dibatasi oleh tahun. Amin. Tidak dibatasi oleh tahun. Tetap esensinya, walaupun bentuknya sudah berubah, tapi esensinya, inti dari kasih mula-mula harus tetap berapi-api di dalam Tuhan, untuk rumah tangga, untuk gereja, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, cirinya adalah teraniaya. Ketika beberapa tahun yang lalu saya ada di Korea, sebelum itu saya dibawa pergi ke Thailand, Korea Utara, ya dekat dengan komunis di situ. Nah, kemudian ditunjukkan tempat-tempat penganiayaan orang Kristen pada waktu zaman tahun 50-an, komunis dan sebagainya. Ya, banyak orang Kristen yang mati. Saya dibawa ke hall besar, ada beberapa hall. Dan itu semua dindingnya itu penuh dengan foto besar-besar. Saya bilang, ini foto siapa ini? Ini foto pemimpin pendeta-pendeta yang besar atau siapa? Mereka bilang tidak, ini foto dari orang-orang Kristen biasa yang dianiaya sampai mati. Pantasan Korea itu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Mereka mengatakan di Thailand tidak ada orang Kristen dianiaya. Karena Thailand agama Buddha, dan pendeta-pendeta Buddhanya itu orangnya baik-baik semua. Ya, kamu mau ikut Buddha sama Kristus boleh, silahkan kombinasi katanya. Ya, jadi mereka tidak membunuhi seperti komunis. Sebab itu kelihatannya bagus, baik, tetapi Thailand macet, rohani macet sekarang. Korea lebih dahsyat, apa sebabnya? Ada aniaya. Amin. Indonesia sudah dianiaya atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Selesai atau belum? Awas. Jangan takut. Juga jangan bilang, ah ini aku Kristen, ayo bunuh, siapa yang berani bunuh aku? Bukan begitu, itu nantang. Nah, aniaya, ini dahsyat sekali. Negara yang paling banyak menganiaya orang Kristen, itulah yang menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, oleh banyak orang Kristen. Rusia, wah membunuh berapa? RRT, wah, jutaan orang Kristen dipotong kayak motong rumput. Tapi sekarang dahsyat, Rusia dahsyat, RRT dahsyat. Apa sebabnya? Darahnya daripada umat Tuhan yang ada di situ, yang ditumpahkan di bumi Korea, di bumi Indonesia. Indonesia sudah mengalami, ya, saudara, dan benih-benih itu adalah luar biasa. Saudara, yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, kesatuan. Yang kelima, ciri kelima dari gereja yang bermutu adalah membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan sendiri. Ya, seringkali terjadi kacau, ya salah paham, satu dan yang lain, kepentingan. Karena kepentingan, ada kepentingan tertentu, orang itu melayani Tuhan, kalau dia bawa kepentingannya, pasti gereja tidak bisa bersatu. Kesatuan, waktu gereja masih kecil. Tapi begitu gereja mulai diberkati, nah yang ini punya kepentingan begini, ini punya kepentingan begitu dan sebagainya. Rapat, geger, pukul meja, ini jatuh, pecah. Kalau ini tidak bisa pecah, ini karena ini plastik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Tidak membangun kerajaan Allah, tapi kerajaan sendiri. Semua gerejaku yang paling besar, yang paling hebat, dan semua gereja kecil-kecil, gereja gurem pada mati. Dan dia senang melihat seperti itu. Saudara, jangan sampai kita pikir bahwa kita bisa mempermainkan Tuhan, sama sekali tidak. Ya, sangat tidak baik. Misalnya kalau ada 2 bersaudara atau 3 bersaudara, anak-anak, ya, biar aku yang sehat, yang ini semua sakit, teman-teman, saudara-saudaraku sakit mati, biar aku sendiri yang hebat. Kok kayaknya egoisnya itu begitu tinggi sekali. Ya, nah, membangun itu ciri dari gereja yang berkualitas, yang bermutu. Membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan sendiri.
Yang ketujuh, doa, jelas. Yang kedelapan, pengajaran. Mungkin masih ada lagi, nanti akan ditambah jikalau ada. Ini saya ambil sebagian saja, saudara ya, tidak seluruhnya. Nah, saya masih mau kembali sedikit, berhenti di sini aniaya. Mengapa mutu daripada gereja itu adalah gereja yang teraniaya? Di situ pada aniaya itu ada mutu dari gereja Tuhan yang tidak takut. Apa yang diperlukan untuk menghadapi aniaya? Satu hal yang perlu diperlukan, yaitu keikhlasan, kerelaan. Katakan sama-sama. Ya, kerelaan. Aniaya ini bukan cuma dibunuh secara fisik, tapi juga teraniaya di dalam batin kita. Ya, tertolak dan sebagainya. Nah, kerelaan ini perlu sebab kalau tidak ada kerelaan untuk menderita teraniaya, maka banyak orang kemudian akan murtad. Ya, dalam Efesus 6 ayat 15. Coba tolong bacakan. Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, lagi sekali. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, Injil apa yang disampaikan? Injil damai sejahtera. Bukan Injil pertengkaran, Injil kepentingan pribadi, Injil ya persaingan. Sekarang ini roh persaingan, kalau kita ada hati-hati, gereja sudah dimasuki roh persaingan. Ya, kita harus banyak berdoa supaya jangan roh-roh ini yang masuk dalam gereja. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, roh yang ada dalam kita lebih besar. Itu juga ada lebih dahsyat, lebih hebat daripada roh-roh yang lain. Termasuk roh tidak kesatuan, roh kesuaman, roh pertengkaran, roh perpecahan. Lebih kuat roh yang ada dalam kita. Roh apa itu? Roh Kudus. Tapi kalau kita mengatakan demikian, kenyataannya kok roh-roh yang lain itu lebih dominan dalam gereja daripada Roh Kudus. Perkataan kita seolah-olah tidak sama dengan apa yang kita lakukan dan yang kita hadapi di dalam gereja. Saudara, kita bisa klaim atas nama Tuhan. Tuhan, aku klaim ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 1. Bahwa roh yang ada di dalam saya adalah lebih besar, lebih kuat. Coba tolong bacakan. Daripada roh yang ada di dunia. 1 Yohanes 4 ayat. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal daripada Allah. Ya, terus? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya, terus? Roh itu adalah roh antikristus. Ya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang ini dia sudah ada. Zamannya Yohanes 2000 tahun yang lalu. Terus ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah. Ya, saudara berasal dari siapa? Dari Allah, karena saudara sudah dilahirkan baru. Tapi sekalipun sudah 50 tahun saudara menjadi orang Kristen, kalau saudara belum lahir baru, jangan mengatakan saya lahir dari Allah. Belum lahir. Ya, kelahiran itu Nikodemus tanya sama Tuhan, apa saya mesti lahir baru itu masuk lagi dalam perut ibu saya, Tuhan? Kamu guru Israel tapi kamu tidak ngerti soal lahir baru aja dalam tabernakel itu halaman. Kok tidak mengerti, apalagi dalam ruangan kudus dan ruangan kudus. Ya, dan kamu telah mengalahkan, ya, terus anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, sebab roh yang ada di dalam kamu, ya, Roh Kudus, itulah ya Roh Kudus yang ada dalam kamu, terus lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lebih kecil atau lebih besar? Besar. Itu harus kita hayati. Jangan cuma slogan.
Ya, saya percaya Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 1. Ya, roh yang ada dalam saya itu lebih besar, lebih dahsyat daripada roh-roh yang ada di dunia. Roh pertentangan, roh kepentingan sendiri, roh egois, roh dan sebagainya. Tapi kita harus menjiwai itu sampai tertampak di dalam hidup kita dan pekerjaan kita. Nah, kita harus pegang janji Tuhan ini. Kalau sudah menghadapi sesuatu, sudah mulai ragu, sudah pegang, ucapkan Roh Kudus yang ada dalam saya lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih dari segala perkara yang lain, daripada roh-roh yang ada di dunia. Ya, amin. Siapa yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saya kembali kepada Efesus 6 ayat 15 tadi. Di sini dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan. Ada kata kerelaan. Katakan sama-sama, kerelaan. Untuk memberitakan Injil perseteruan. Oh, betul? Damai sejahtera sama dengan saya punya Alkitab. Bukan perseteruan. Makanya aneh sekali kalau orang itu memberitakan Injil yang dikatakan sini damai sejahtera, tapi hatinya penuh perseteruan, penuh persaingan. Kok nggak cocok sampaikan firman dan di sini? Termasuk full timer, termasuk pelayan-pelayan PKS dan sebagainya. Nah, Tuhan, bagaimana firman itu bisa ada kuasa kalau yang menyampaikan itu tidak menghidupi lebih dulu, tidak menjiwai lebih dulu. Amin. Amin. Ya. Dan dikatakan di sini memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Dalam segala keadaan dan sebagainya. Nah, penting kita mesti kembali lagi memeriksa. Itu sepatu dalam perlengkapan senjata Allah. Sepatu itu adalah sepatu kerelaan, ya, untuk memberitakan Injil damai. Kerelaan. Jangan kita melayani Tuhan dengan tidak rela, ya, dengan terpaksa, intimidasi. Kita harus memberitakan firman dengan kerelaan. Kenapa banyak hamba Tuhan pada zaman-zaman yang lalu rela mati dibunuh untuk Kristus? Karena ada kerelaan. Kalau kita memberitakan Injil, kalau kita melayani Tuhan tanpa kerelaan, mungkin sebenarnya kita mau menyenangkan hati otoritas kita yang di atas. Tapi di belakang kita ngomel, kita bilang apa ini, begini, begitu dan sebagainya. Itu sudah tidak ada kerelaan. Ya. Dan kalau saudara menyampaikan firman, atau saudara memberitakan Injil, atau saudara bersaksi tanpa kerelaan, maka Injil atau kesaksian itu tidak punya kuasa. Kita mesti kembali memeriksa apakah kerelaan saya ada Tuhan. Kalau mau peren, kalau menggerutu itu berarti ada keterpaksaan. Ya, kalau malas-malas itu juga Tuhan tidak mau. Harus ada kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi saudara, kalau firman Tuhan itu disampaikan di satu daerah, dia pulang daerah itu punya damai sejahtera. Amin. Meninggalkan satu bekas. Ya, kalau saudara dan saya sudah tidak lagi ada kerelaan untuk melayani Tuhan, coba periksa. Sepatunya mungkin sudah satu hilang, dicuri iblis, atau dua-dua sudah kakinya tidak pakai sepatu. Karena di sini sepatu kasut itu disebut kasut kerelaan untuk kerelaan. Apakah saudara masih rela? Ya, cuma satu. Apa saudara masih rela? Sungguh-sungguh rela? Lebih rela? Rela dianiaya? Aduh, itu tak bisa itu. Kalau satu itu saya, iya, tak boleh saudara. Rela. Ya, pada waktu beberapa tahun yang lalu kita membuka cabang-cabang. Satu hal yang saya bilang syaratnya satu, mesti damai, sejahtera. Masuk di satu kota damai, jangan berkelahi dulu, ya. Nanti bagaimana? Injilnya ini namanya Injil apa? Injil damai. Kok masuk di satu kota tidak damai, bikin pecah gereja lagi yang lain. Seringkali kita melakukan sesuatu, kita pikir itu sudah rohani, tapi ketika diukur oleh firman Allah, nggak masuk ukuran. Makanya saudara, kita perlu pengajaran. Sebab tanpa pengajaran kita tidak tahu. Posisi kita di mana sekarang kita tidak tahu. Ya,
Berapa banyak pengajaran yang terserap di dalam hidup saudara? Berapa banyak firman yang terserap di dalam hidup Anda? Itu tidak tergantung dari berapa banyak materi yang diajarkan kepada kita. Tapi itu tergantung dari berapa banyak pengajaran yang sudah kita hidupi dalam hidup kita. Yang kita jiwai, ya, yang kita hayati, yang kita praktekkan. Dan kalau itu terjadi, luar biasa. Ya, firman itu bisa mengubah hidup kita, pernikahan kita dan sebagainya. Nah, jadi marilah, kalau misalnya saudara merasa, ya aku nih seringkali sekarang suka bersungut-sungut, suka ngomel. Dulu tidak, sekarang kenapa kok begitu? Coba saudara periksa, kerelaan saudara bagaimana? Kasut saudara masih komplit atau sudah lubang bawahnya? Ya, atau bagaimana? Atau hilang? Cepat minta kembali kepada Tuhan. Cepat minta kerelaan kembali dari Tuhan. Supaya jangan dikatakan jerih payahmu semua itu sia. Kenapa? Alkitab bilang tidak sia-sia. Ini sekarang malaikat Tuhan saya sudah mati mau masuk surga. Kok dia bilang sia-sia? Karena kamu melayani tanpa kerelaan. Dan orang-orang demikian, kalau aniaya datang, nomor satu yang lari. Dan juara lari. Tapi larinya tidak baik. Ya, so, kita mesti periksa bagaimana hidup kita ini bagaimana sekarang. Nah, jadi temukan kembali jika saudara sudah kehilangan kasut kerelaan. Temukan kembali untuk PKS. Temukan kembali kasut kerelaan itu untuk para diaken-diaken. Ya, dan sebagainya. Dan untuk saya juga terutama. Nah, kerelaan, yang namanya kerelaan itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang penderitaan. Kalau kita diberkati, tidak perlu dikata kerelaan. Kamu rela ya diberkati 1 M. Mungkin kalau orang ditanya begitu, rupanya yang tanya ini miring sedikit. Diberkati, relakah kamu? Loh, stripnya 2. Tapi ketika Anda teraniaya, karena Kristus, relakah engkau? Ya Tuhan, saya rela. Petrus, masih mau menggembalakan domba-dombaku? Ya Tuhan, tapi takut-takut ya. Ya, karena punya dosa. Tertuduh, tapi Tuhan tidak singgung-singgung dosa. Kamu sudah 3 kali ya, pakai sumpah lagi ya, tidak mau, tidak mengenal aku. Sekarang kamu mesti bayar harganya. Kamu mesti masuk dalam aniaya. Tidak, Tuhan tidak mengatakan begitu. Tapi Petrus mengerti bahwa dia punya salah. Dia harus memperbaiki dengan Tuhan. Sebelum Tuhan pakai dia pada hari Pentakosta untuk membuka kunci yang diberikan Tuhan kepada Petrus, membuka pintu 1 kali, yang keluar, yang masuk adalah 3.000 jiwa. Luar biasa. Ya, amin. Apa sudah percaya aminnya juga untuk di sini? Amin. Di Makassar? Amin. Ya. Kalau saudara dicemoohkan, bagaimana? Sakit hati atau rela? Kalau saudara sakit hati, ya kalau sekarang ngomong rela gampang ya. Semua aku rela atau lera, nggak tahu. Tapi hatinya nanti dulu dong Pak, nanti tunggu dulu, relanya apa? Ya. Kalau saya dicemoohkan, kalau saya tersandung, karena ini. Itu berarti kasutnya itu sudah terbuka, hilang, nggak tahu di mana. Nggak ada kerelaan. Ya, Yesus mati di salib rela. Kita belum sampai keluar darah sudah tidak rela. Buktinya apa? Sungut-sungut. Perhatikan saudara. Kalau saudara mempunyai kebiasaan sungut-sungut, marah, merasa terhina dan sebagainya, itu berarti kerelaan saudara sudah hilang. Cepat kembali kalau saudara tidak mau dikatakan oleh malaikat, semua jerih payahmu sia-sia. Karena kamu aktif sekali dalam gereja, tapi kamu juga aktif sekali bersungut-sungut tiap hari, tidak pernah absen. Ya kamu waduh marah sama ini pelayan, sama pelayanan itu dan sebagainya. Semua tanda-tanda bahwa tidak ada kerelaan hati. Beda kalau orang rela, ya dicemoohkan, dia tidak marah, dia tidak mau pikir-pikir pindah gereja saja. Saya sudah dicemoohkan di sini. Ya. Tidak, apa sebabnya? Ada kerelaan. Kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu tidak nuntut dia? Kerelaan.
Ya, satu itu saja. Dan jarang saya khotbah tentang kerelaan, jarang saya dengar juga soal kerelaan. Tapi ketika saya periksa, wah, bagaimana kita bisa mengabaikan kerelaan pada saat kita berada dalam kesulitan, penderitaan dan sebagainya, aniaya dan sebagainya. Perlu kita mengambil hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan aniaya, yang ada kaitannya itulah kerelaan. Kita tidak memikirkan sampai di situ bahwa saya perlu kerelaan sekarang. Makanya ada banyak orang tersandung, sakit hati, luka hati, ya sungut-sungut, ya ngambek, ya dan sebagainya. Itu begitu banyak yang terjadi dalam hidupnya. Disebabkan oleh sebab satu hal, kerelaannya sudah hilang, dicuri oleh iblis. Sehingga dia kalau melayani Tuhan, lihat dulu kalau enak ya, kalau enggak. Karena tidak ada kerelaan. Kalau dikirim ke kota Jakarta, puji Tuhan. Tapi kalau dikirim ke apa namanya? Arandai. Siapa yang mau bikin Arandai? Angkat tangan. Iya, saudara. Ini misal saja, misal. Kalau ke Jakarta, kota metropolitan, mesti beli baju yang bagus, ya sepatunya bagus. Karena kota metropolitan. Kalau ke Arandai, belum tentu satu hari makan satu kali. Oh enggak ya, maafkan. Tuhan pelihara. Saya lihat, no problem. Kerasan di sana. Kerasan, tambah gemuk. Berarti kerasan. Enggak terus setiap hari duduk. Ibu Telma ini, aduh kodok, saya kok udah dipindah-pindah. Terus sekali Arandai, tetap Arandai. Pernah begitu? Enggak pernah. Luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kerelaan sangat penting. Mengapa kita seringkali cepat jadi lemah? Ada kritik sedikit kena, aduh aku lemah sekarang. Ada sesuatu sedikit, aduh aku lemah. Dihakimi orang yang tidak tahu apa-apa persoalannya, dengar telinganya, aduh aku lemah. Aku tidak mau melayani dulu. Selalu yang dikorbankan tuh kok Tuhan. Itu saya heran. Ya. Yang ini yang mesti diperbaiki. Kalau ada kerelaan, ya biarin aja orang ngomong, mengkritik, mencemooh. Yang penting buahnya akan dinyatakan oleh Tuhan. Dari buahnya masing-masing. Dan untuk menghasilkan buah itu perlu waktu. Dan segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan yang akan memberikan keindahan itu. Ya, aminnya kok, amin. Kayak tidak rela. Amin. Amin apa? Sudah tahu. Puji Tuhan, ya. Penting saudara kerelaan ini sebab sesuatu yang berat, ya, misalnya 10 kilo, saudara pikul, tapi plus K, kerelaan, saya singkat aja, K, kerelaan. 10 kilo ditambah kerelaan, hasilnya apa? Ringan. Betul? Misalnya cuma rasanya kok cuma 5 kilo ya, padahal ini 10 kilo. Kenapa? Apa rahasianya? Di mana rahasianya? Ini di sini. Tapi sebaliknya, kalau saudara pikul beban 5 kilo tapi minus kerelaan, jadi rasanya berapa? 10 kilo. Berat. Padahal di sini ringan, di situ jadi berat. Apa sebabnya? Oh, karena si A itu, karena si B ini, karena ini orang ini gini. Tidak, jangan salahkan orang. Masalah itu ada di dalam diri kita, bukan pada orang. Orang bisa jahat sampai di mana kepada kita, kalau di dalam hati kita ada kerelaan, no problem. Kita bisa berkati orang itu, kita bisa doakan orang itu, amin. Kita bisa minta Tuhan tolong kepada dia, tolong kepada kita semuanya. Haleluya, ini menjadi ringan. Makanya hidupnya banyak orang Kristen dan pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan, sepertinya jadi orang Kristen itu susah sekali. Saya pun begitu, kalau saya tidak mengenal kasihnya Tuhan, begitu. Banyak beban, banyak hal yang berat. Tapi ada rahasia.
Hanya kita tidak mau memeriksa, kita tidak mau tahu apa yang bisa meringankan walaupun itu berat. Pekerjaan Tuhan buat orang ini berat, buat itu berat, buat orang yang lain berat. Tapi si A ini bilang, kok saya rasa ringan ya. Kenapa? Hatinya penuh kerelaan. Kerelaan itu hubungannya dengan apa? Kerelaan itu hubungannya dengan penyerahan diri. Makin besar penyerahan diri kita kepada Tuhan, makin besar kerelaan kita di dalam hati kita. Sehingga Paulus berkata, dengan apapun tidak ada satu orang bisa menghancurkan saya. Karena apa? Ada kerelaan. Saudara, mungkin saya berkata, ya Tuhan, bagaimana? Saya ingin, saya mau. Bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Minta sama Tuhan. Tapi minta jangan dalam hati, ya kalau Tuhan kasih ya oke lah, kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Enggak akan dapat seperti itu. Sudah mesti percaya. Tuhan, saya dengar firman-Mu hari ini dan saya percaya dan saya mau berubah. Mengubah hidup saya yang sebenarnya ringan, tidak berat, tapi menjadi berat oleh sebab tidak ada kerelaan dalam hati, sehingga apa saja yang di hadapan saya rasa itu sesuatu yang berat. Terpaksa. Nah, pastikan saudara nanti pulang, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Semuanya jadi ringan. Jadi ringan tidak berarti bebannya berkurang. Mungkin bebannya masih tetap 10 kilo, tapi tetap jadi ringan 5 kilo. Amin. Ya, jadi jangan dulu, saya sudah minta kerelaan, tapi kenapa ini masalah-masalah saya masih belum selesai. Itu adalah masalahnya Tuhan. Saudara, kita diajar untuk sabar. Amin. Sudah 8 tahun kita belajar sabar. Orang mencemooh di sini, orang mencemooh. Wah, itu dapat jus itu. Biarin saja. Saya bilang saya tidak hidup dari perkataan mereka. Saya hidup dari perkataan Tuhan. Buat saya 8 tahun itu masih belum apa-apa dibanding Ibrahim berapa? 25? Oh, senteng itu. Oh, apa aja yang senteng? Tidak. Enggak senteng, itu betul kuasa Tuhan. Hanya banyak orang tidak punya kerelaan hati, sehingga pada saat mereka harus menghadapi kesulitan, mereka lari. Lari dari Tuhan, lari dari tempat, lari dari tanggung jawab. Apa sebabnya? Tidak tahan. Kenapa tidak tahan? Ada masalah. Masalahnya di mana? Di dalam hati orang itu sendiri. Masalah apa? Tidak punya kerelaan. Saudara, kalau kita pandang Yesus, pasti kita punya kerelaan. Kerelaannya Tuhan Yesus luar biasa. Dia punya beban bukan cuma 10 kilo, bukan cuma 10 ton, bukan 10.000. Tapi dia punya beban. Seluruh dosa umat manusia ditaruh, ditimpuk ke atas dia. Gak pernah dia bilang, buang separuh kepada tentara Yahudi, tidak, tentara Italia, tidak pernah. Dia bawa terus dosa kita sampai di atas kayu salib. Karena dia sudah rela. Amin. Kerelaan itu luar biasa. Ya, kerelaan itu artinya tidak terpaksa, tapi sukacita. Wah, kalau saya ini pikul salib, enggak tahan aja sudah terima kasih Tuhan. Enggak usah pakai sukacita. Oh, ada bonusnya, sukacita. Amin. Saudara yang sudah mengalami baru bisa mengatakan amin. Ya, tapi kalau belum mengalami, minta sama Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa. Tapi sebelum sukacita itu, kerelaan harus didatangkan lebih dulu oleh Tuhan di dalam hati kita. Dan penyerahan diri kita itu kunci keberhasilan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, 1 Petrus 4 ayat 1 mengatakan kerelaan itu persenjatai dirimu dengan kerelaan. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Ya. kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, mempersenjatai dengan pikiran. Jadi pikiran kita itu senjata. Ya, pikiran kita senjata. Jangan sampai dosa itu bisa menguasai pikiran kita dan akhirnya menguasai seluruh tubuh kita. Baru dia sadar, saya berbuat dosa. Saya tidak percaya orang berkata saya berzina, berhubungan seks dengan orang lain yang bukan istri suami saya. Ya, tiba-tiba saya bilang tidak ada itu tiba-tiba. Itu sudah lama, itu pikiranmu dicabuli dengan perkara-perkara yang jahat.
dengan kenajisan, yang mestinya pikiranmu itu dikuasai oleh Roh Suci dan menjadi senjata untuk menolak, tapi sekarang malah dikuasai, pikiranmu tidak menjadi senjata untuk melawan musuhmu, tapi melawan dirimu sendiri. Seperti senjata yang ada di Australia. Nah, sebab itu hati-hati, saudara. Kekalahan yang pertama terjadi di dalam otak kita, bukan di dalam tubuh kita, bukan di dalam perbuatan kita. Di sini, ya, pikiran memerintah hidup kita. Makanya kalau mau dirubah hidup kita, pikiran kita, pola pikir kita lebih dulu harus dirubah. Mengapa begitu banyak, ya, di dalam teman-teman saya yang dalam seorganisasi, mengapa begitu banyak mereka sulit sekali untuk menerima praise and worship misalnya. Kenapa begitu berat sekali? Pola pikirnya masih seperti tahun 50, 60 atau 70. Pola pikirnya masih seperti itu. Jadi ketika dia kepingin dia, wah, lihat gereja yang diberkati itu gereja yang praise and worship. Dia mau coba, tapi tidak bisa. Karena pikirannya bilang, no, tidak bisa. Kamu harus tetap. Kalau tidak, kamu dikatai sesat seperti Paulus ya dia. Saudara. Nah, pikirannya masih dikuasai. Kalau pikirannya sudah dijebol oleh Roh Suci, sudah dibersihkan, dirubah, dihancurkan pemikiran yang lama, nggak ada kesulitan untuk kita memuji Tuhan. Apa salahnya kita memuji Tuhan? Apa salahnya goyang sedikit daripada dangdut dan sebagainya? Ya, yang nggak tahu kemana, nggak jelas itu arahnya. Siapa di sini yang bisa dangdut? Coba angkat tangan. Waduh, takut, wah, tadi masuk ke sorga. Tak ada dangdut di sorga. Puji Tuhan, ya. Nah, dikatakan tadi, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita harus juga mempersenjatai. Ingat, mempersenjatai. Katakan sama-sama, dirimu. Jadi engkau juga mesti dilengkapi dengan dipersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang demikian. Pikiran apa? Pikiran menderita karena Kristus. Seperti Kristus menderita untuk kita, ya. Menderita penderitaan demikian karena, ya, terus, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, sekian. Saudara, jadi kerelaan ini adalah senjata. Katakan kiri kanan, senjata Allah. Kerelaannya adalah senjata untuk mengalahkan apa? Tawar hati. Ya. Orang yang pikirannya jadi mempersenjatai dengan pikiran yang positif, gak gampang tawar hati. Dengar baik-baik. Orang yang suka dan sering tawar hati itu karena pikirannya masih dikuasai oleh yang lama. Ya. Pikirannya tidak bisa menjadi senjata untuk mengalahkan iblis. Jadi seringkali musuh sudah masuk di dalamnya. Bentengnya ini sudah roboh. Makanya tubuh, jiwa dan roh akhirnya juga hidup dalam dosa. Karena ini, ya, mintalah pikiran kita dibasuh, disucikan. Kamu pun juga harus mempersenjatai diri. Ya, kecewa, musuh yang lain adalah mengalahkan kecewa. Orang yang punya kerelaan hati menderita tidak atau sulit untuk diajak, dengan tanda kutip, diajak untuk kecewa. Kamu kecewa aja, saya juga kecewa supaya saya sama punya konco masuk neraka. Saudara. Tapi kalau dia punya senjata kerelaan dan persenjataan di dalam pikirannya dia, gak gampang orang untuk kecewa, gak gampang. Kekecewaan yang cuma begitu saja dibanding dengan korban Kristus ini mau apa? Ya, luar biasa. Tidak gampang kecewa, tidak gampang frustrasi. Orang yang gampang cepat frustasi menghadapi persoalan, ada dua orang menghadapi hal yang sama, masalah yang sama. Yang satu frustrasi mundur, yang satu tidak, tetap maju. Loh, yang dihadapi sama, masalahnya sama, tapi mengapa hasilnya tidak sama? Yang satu mundur, yang satu maju. Masalahnya bukan pada hal itu, tapi masalahnya ada pada dalam hati si A dan si B. Si A itu tidak mempersenjatai diri dengan kerelaan dalam pikirannya, makanya dia mundur. Tapi yang ini punya senjata kerelaan. Ya, aku rela. Kamu difitnah begini, aku rela.
Sebegitu saudara tidak rela, pikiran saudara sepanjang malam dan sampai besok, mimik saudara semua nanti akan kena pengaruh tadi. Karena tidak rela. Saya tidak rela. Frustrasi lagi. Ya, saya tidak mau diperlakukan seperti itu. Kita tidak bisa mencegah orang berbuat sesuatu jahat kepada kita. Tapi kita bisa mencegah pikiran kita bermusuhan dengan dia. Mintakan ampun kepada dia. Ya, dan saya bersyukur. Begitu ada sesuatu pengalaman saya sehari-hari, Tuhan ampuni saya. Bisa jadi satu waktu saya lupa, tapi ketika Tuhan ingatkan, Tuhan ampuni orang itu. Ampuni dia, ampuni dia. Itu aja kerjaan saya. Dulu kutuki dia. Maki-maki dia. Kita dipanggil bukan untuk mengutuk, kita dipanggil untuk memberkati. Saudara terima anugerah daripada Tuhan dengan tujuan supaya saudara menjadi anugerah bagi orang lain. Itu berkatnya Abraham. Bukan kamu saja, tapi nanti ada 12 raja-raja. Dan nanti ada bangsa-bangsa keluar dari kamu. Dia memberkati banyak bangsa-bangsa. Bukan ya untuk Abraham dari A sampai Z ada 10 poin ya berkat ya untuk Abraham, dan itu semua untuk Abraham. Enggak. Dari Abraham akan terpencar bangsa-bangsa. Dan ini juga akan diberkati seperti berkat dari Abraham. Amin. Kalau kita terima berkat dan hanya untuk diri kita sendiri, sangat sempit sekali. Kita tidak menabur. Waktunya tidak semua waktu kita bisa menabur. Ada waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang ada Alkitab mengatakan hari ini jikalau kamu dengar suaraku, jangan kamu mengeraskan hatimu. Mengapa dikatakan hari ini? Tiap hari kan masih bisa. Tiap hari masih ada penginjilan, masih ada KKR dan sebagainya, ada seminar. Belum tentu hari-hari yang lain itu adalah hari yang Tuhan sediakan untuk Anda. Tapi yang jelas hari ini Anda dengar firman Tuhan dan itu hari ini adalah hari untuk Anda, spesial. Tapi seringkali manusia tidak menghargai. Saya berdoa supaya kita menghargai. Ada hal yang Tuhan bisa berikan kepada kita sepanjang waktu, sepanjang umur kita. Berkat sepanjang umur kita. Ya saya percaya, saya mengalami. Tapi ada satu kali, tidak sepanjang hidupmu, tapi hari ini kamu dengar itu dan ditantang oleh firman Tuhan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Untuk berpikiran yang jelas, yang benar, yang sungguh, yang penuh kerelaan. Tapi kalau itu dilewati sama kita, Anda lewati, kemungkinan itu tidak kembali. Kesempatan itu. Bukan aku takut ya, tapi saya mesti bicara terus terang. Pemberitaan firman mesti terus terang supaya jangan nanti kalau lain kali, ya Tuhan saya tidak pernah diajar sama pendeta saya bahwa saya harus mengalah, bahwa saya harus gini-gini. Siapa pendetanya? Paulus Yedidia. Tapi jangan bilang-bilang ya. Pakai kacamata itu loh. Panggil Paulus Yedidia. Apa yang kamu khotbahkan? Ini 30 tahun digembalakan. Kok enggak ngerti kerelaan aja, enggak ngerti mempersenjatai dengan pikiranmu, ya? Kok enggak mengerti? Kenapa? Apa yang kamu khotbahkan? Kok khotbahnya seperti anak sekolah minggu atau bagaimana? Saya turut tanggung jawab. Saya enggak mau tanggung jawab, karena itu saya ajarkan kepada saudara. Mumpung pengajaran ini masih ada di tengah-tengah kita. Saya beberapa kali saya mendapat pemberitahuan. Ada beberapa anak-anak muda PMKU ya, yang sebelum PMKU, yang masih di BRI atau sebelumnya BRI, mereka juga mendengar firman Tuhan, digabung kaum yang dewasa, tua dan anak-anak muda, waktu masih digabung di BRI juga, dan sebelum BRI di sini yang lama juga sudah. Dan beberapa kali saya mendapat laporan bahwa mereka ada yang pindah ke Jakarta untuk studi lanjut. Dan mereka bilang, aku tidak menemukan pengajaran seperti yang di Makassar. Dengar baik-baik, jangan, saya tidak mau bersombong. Ini semua adalah karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan cabut pun saya tidak bisa punya apa-apa lagi. Ini hanya kasih karunia. Amin. Jadi saya berbicara ini sebagai contoh untuk menunjukkan siapa saya. Tanpa kasih karunia saya itu orang biasa juga, orang yang gagal ya. Tapi anak muda-muda ini dia bilang, aku cari gereja yang seperti ada pengajaran begitu, kok tidak dapat. Jadi kamu bagaimana sana? Ya saya tidak pergi sementara saya masih berpuasa, puasa makan firman ya. Lihat sampai seperti begitu. Saya tidak katakan, wah ya kalau begitu tadi kita buka. Kalau Tuhan tidak suruh buka, tidak buka ya. Saya bilang,
Untung kamu kalau kamu sebelum pindah ke Jakarta kamu sudah menikmati begitu banyak firman pengajaran. Sekarang kamu mesti bagikan kepada orang lain. Ya, masuk gereja dimanapun, ya, karena orang di sana kalau pergi gereja cari yang dekat. Kalau yang jauh bisa 2 jam, katanya. 3 jam, wah, pulang pergi 2 jam, 4 jam. Firmannya kebaktiannya 2 jam, 6 jam sudah. Ya. Nah itu saya ingat hari ini jikalau kamu mendengarkan pengajaran jangan kamu mengeraskan hatimu. Sebab tidak setiap saat kita bisa mendengarkan firman pengajaran. Ini hanya kemurahan, bukan satu kebanggaan. Kalau Tuhan pilih saya begitu, itu bukan satu kebanggaan. Kalau Tuhan pilih itu semua dari Dia asalnya. Bukan dari saya, bukan dari semua. Hargailah ini pengajaran. Seringkali saya berdoa, Tuhan saya minta ampun Tuhan, saya ampuni jemaat juga yang tidak menghargai pengajaran. Saya minta ampun. Karena apa? Tuhan, bukan kebetulan, Tuhan memang percayakan saya pengajaran ini untuk disampaikan. Tapi yang menyakitkan hati adalah banyak orang merasa, tidak perlu pengajaran, tidak perlu. Nanti kalau kena percobaan besar, baru perlu. So, jangan kita seperti itu. Hari ini jikalau engkau mendengarkan suaraku, jangan mengeraskan hatimu. Harga dari pengajaran itu lebih daripada harga dari hidup saudara. Tanpa pengajaran saudara, kita bukan apa-apa. Saya bukan apa-apa. Tapi oleh sebab firman Tuhan yang menggores di dalam hati saudara. Ya, jangan sampai kita tidak memiliki kerelaan. Inilah kerelaan yang Tuhan mau supaya kita mempersenjatai dengan kerelaan itu untuk menghadapi musuh-musuh kita, termasuk emosi ini, musuh kita emosi ini, ya, termasuk sandungan-sandungan. Kita tidak akan mudah tersandung dengan siapapun, dengan omongan siapapun, karena ada senjata kerelaan di dalam hati kita. Kamu tidak tahu ya, diadu domba ini, dikasih panas-panas. Kamu tidak tahu ya, kamu tuh divita macam-macam. Kurang ajar tuh orang ya, awas ya, ketemu sama saya kasih bogem mentah. Tidak punya kerelaan. Tapi kalau punya kerelaan, gak apa-apa. Loh, kenapa kok gak apa-apa? Penghinaan kepada saya itu belum apa-apa dibanding penghinaan Kristus pada waktu dia naik ke salib. Betul? Betul? Bukan cuma dihina, dipukuli, dengan kerakeling, dengan apa saja, dengan pecut, dengan apa saja. Dipermalukan di depan umum. Ya, dinaikkan di salib begitu tinggi, semua orang lihat sana. Apa sih percobaan kita itu apa kalau dibanding dengan Yesus? Tidak ada, saudara, tidak sebanding dengan korbannya Yesus Kristus yang luar biasa itu. Hargailah. Saudara juga boleh menyampaikan kepada sesama yang lain. Hargailah firman Tuhan. Jangan sampai hari ini apa yang kamu dengarkan camkan dalam hatimu. Sebab belum tentu hari esok. Saudara, Tuhan mau memberkati kita. Dan jangan bilang, sudah biara. Jangan. Keluarga-keluarga saudara juga bawa kepada pengajaran. Sebab begitu besar kasihnya Tuhan. Saya tidak tahan, bukan karena saya seorang pria yang suka menangis. Tapi saya merasa ada kesatuan, kesambungan Roh Kudus di dalam hati saya. Untuk menyampaikan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang didengarkan hari ini. Jikalau kamu mendengarkan Ibrani 3, jangan kamu mengeras hati. Apa sebab? Sebab belum tentu hari esok kamu bisa dengar, belum tentu hari depan masih engkau bisa dengar. Hari ini, marilah, zaman ini, terimalah pengajaran Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri sebab kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik. Kalau dia masih mau bersuara, itu satu tanda kemurahannya luar biasa kepada kita sekali. Mari kita bangkit berdiri semua. Seringkali Yesus ku besar. Mari. Haleluya. Buka hati saudara. Siapkan hati saudara. Supaya Anda pulang membawa kerelaan hati daripada Yesus. Seringkali ku mengeluh
bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Oh, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang besar. Kau wanita saja menyanyi ayat 1. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ya, siapa yang berbeban berat, terimalah kerelaan dari Tuhan. Masalahku besar, tidak soal. Kasih karunia lebih besar daripada salah saudara. Semua dengan teriak. Dengan iman ku berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Oh haleluya, sembah Dia. Yesus besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus besar, tak terbatas kuasanya. oh Yesus besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang besar. Yesusku besar. Dia mengatasi Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa. Besar melampaui segala masalah. Kesulitan kami, halangan kami tidak berarti bagi Engkau yang besar. tiada yang mustahil bagi Yesusku besar. Dialah yang Terus kita mengagungkan Tuhan yang besar. Walaupun ada masalah-masalah, semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Oh besar, tak terbatas kuasanya. Yesus besar, yang mustahil bagi Yesus besar. Dialah sekali lagi. Haleluya. Yesus besar. Oh yang haleluya. mengatasi semua masalah. Yesusku besar. Tak terbatas kuasanya. Yesus besar. Tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar. Dialah
Haleluya. Puji syukur, haleluya.